कहानी है शमशीरा की। तुम सब खमेरन, चलो अब बताओ, और मैं कौन? त्योहार शादी ब्याह कुछ नहीं छोड़ा उसने। सुना है काजा में कोई नया नकाबी लुटेरा आया है। अकेला गोरी सल्तनत से पंगे लेगा। अकेला कहाँ हूँ, पागल हो गया? पूरा गिरोह है मेरा। Halo sahabat pencinta film, bersama saya Anton Tangke. Yuk kita ambil hikmah dari alur cerita film agar kita bijaksana dan menjadi lebih baik lagi. Inilah alur cerita film Samsera. Film ini dirilis tahun 2022, menceritakan tentang perjuangan seorang kepala suku Kameran di India yang ingin memerdekakan sukunya dari perbudakan. Film ini dimulai dengan menceritakan kisah dari sebuah suku yang bernama Kameran. Dahulu, suku Kameran merupakan suku yang sangat ditakuti karena jiwa kesatria mereka. Bahkan pada saat Kesultanan Mughal hendak menyerang mereka, suku ini bisa bertahan bahkan memukul balik Kesultanan Mughal. Akan tetapi beberapa dekade kemudian, suku Kameran harus terusir dari tanah mereka oleh Kesultanan Mughal. Suku Kameran yang terusir diasingkan di daerah yang bernama Kasa di India Utara. Dahulu, suku Kasa sangat menjunjung tinggi sistem kasta. Karena itu jugalah mereka menganggap suku Kameran merupakan orang-orang berkasta bawah dan selevel dengan hewan ternak. Selama berabad-abad, suku Kameran mendapat diskriminatif dari suku Kasa. Sampai di tahun 1800-an, muncul tokoh perlawanan dari kepala suku Kameran muda bernama Samsera. Dia memimpin sukunya untuk melakukan segala perampokan dan pencurian kepada dinasti Kasa. Sedikit demi sedikit kejayaan suku Kameran pun kembali muncul. Karena hal itulah bangsawan suku Kasa mulai merasa cemas. Mereka pun meminta bantuan dari bangsa Inggris yang saat itu sudah mengkolonisasi tanah Hindustan. Tak lama, Inspektur Sudut Singh yang merupakan pengkhianat bangsa India datang untuk menghasut kolonel Inggris. Dia pun mengatakan bila kolonel bersedia membantu, ada dua keuntungan. Pertama, Inggris akan mendapatkan budak yang banyak dan tentu saja emas 500 kilo dari kaum Kasa. Karena tawaran manis itulah, akhirnya kerajaan Inggris ikut serta dalam penangkapan suku Kameran. Akan tetapi hal itu tidak berjalan mulus karena di bawah kepemimpinan Samsera, suku Kameran berhasil mengalahkan pasukan Inggris yang bersenjatakan lengkap. Karena terus menelan kekalahan, suatu hari Sudut datang untuk menemui Samsera. Dia mengatakan bila kerajaan Inggris menawarkan sebuah perdamaian. Bila Samsera dan sukunya menyerah, maka Inggris akan memberikan sebuah tanah merdeka untuk suku Kameran. Dengan catatan, Samsera tidak boleh merampok dan mengusik kerajaan Inggris lagi. Dengan bujuk rayunya, Sudut Singh juga mengatakan bila mereka sama-sama orang Hindustan dan meminta Samsera untuk mempercayai dirinya. Malam harinya, Samsera meminta pertimbangan dari tangan kanannya yang bernama Pirbaba dan istrinya Irapati. Walaupun masih ragu, tetapi Samsera akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Inggris agar sukunya bisa hidup secara merdeka. काजा का किला। Keesokan harinya, dipimpin oleh Samsera, suku Kameran pun mendatangi tanah yang dijanjikan. Tetapi pada saat memasuki sebuah benteng, mereka sangat kaget karena ternyata tanah merdeka yang dijanjikan itu hanya tipuan. Mereka justru dikurung dalam benteng dan di sanalah mereka diperbudak. Sudut Singh mengkhianati Samsera karena dia tidak terima bila suku Kameran mendapat kebebasan. Mulai saat itu, hidup suku Kameran pun tak ubah seperti layaknya hewan ternak. Mereka diperbudak dan disuruh bekerja paksa.
Bahkan para tentara Kasa memperlakukan mereka layaknya hewan. फिर हमारी आत्मा Karena sudah tak ingin menderita lagi, suatu hari Samsera menghadap kolonel Inggris. Di sini, kolonel Inggris mengatakan bila suku Cameron ingin bebas, syaratnya suku Cameron harus memberikan emas 2 kali lipat dari yang diberikan oleh suku Kasa, yaitu 1 ton emas. Samsera setuju dengan perjanjian itu. Tetapi, kali ini ia ingin ada perjanjian yang tertulis hitam di atas putih. Sesampainya di benteng, suku Cameron malah menyalahkan Samsera. Apalagi dengan perjanjian yang dibuat oleh Samsera akan semakin membuat rakyat Cameron menjadi menderita. Tekad Samsera telah bulat, walaupun rakyatnya menentang. Dia ingin memerdekakan rakyatnya dari perbudakan. Dikisahkan juga menurut mitos, di benteng itu dulu pernah dibuat jalur kabur di bawah kolam air. Tetapi setelah mencoba menyelam beberapa kali, Samsera tidak bisa menemukan jalan keluar itu. Mereka pun menyimpulkan bila jalan itu terletak di dasar kolam yang sangat jauh dan tidak bisa diraih. Karena hal itulah Samsera berniat mencari jalan lain untuk melarikan diri dari benteng itu. Malam harinya Samsera berpesan kepada Irapati bila besok dia akan mencoba kabur. Dia juga berpesan kepada Irapati bila dia tertangkap, maka buatlah seolah-olah dirinya sendiri yang berkhianat, agar sukunya tidak menerima resikonya. Di sini Irapati jelas saja menolak, apalagi anak yang dikandungnya sebentar lagi akan lahir. Namun demi kebebasan sukunya, Samsera akan melakukan apapun, walaupun harus mengorbankan nyawa dan keluarganya. Di malam sunyi itu jugalah Samsera memanjat tebing gunung di belakang benteng. Tetapi sialnya di tengah perjalanan ada penjaga yang melihatnya kabur dan langsung menembaki Samsera. Karena bunyi tembakan itu jugalah para penjaga yang lainnya ikutan menembak. Kaki Samsera terkena tembakan. Akan tetapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Ketika mencapai puncak, dia pun harus tertembak dan jatuh ke kolam. Karena hal itulah Samsera pun digantung. Di sini sudut menyalahkan Samsera yang kabur dan berniat menghukum semua suku Cameron. Dengan berat hati demi menyelamatkan sukunya, sesuai pesan yang disampaikan Samsera, Irapati berkata bila Samsera itu adalah seorang pengecut yang hendak melarikan diri seorang diri. Dia pun langsung melemparkan batu yang diikuti oleh semua suku Cameron yang marah atas pengkhianatan Samsera. Di malam itu, Samsera harus mati dirajam di tangan sukunya sendiri. Tiba-tiba muncul seekor gagak yang menemani kematian Samsera, dan dimulailah legenda Samsera yang agung. 25 tahun kemudian diperlihatkan bila suku Cameron masih hidup sebagai budak. Segala kekejaman masih diterima oleh suku itu. Di sudut benteng diperlihatkan seorang pemuda yang merupakan bos pencuri di sana. Anak muda itu bernama Bali. Dia adalah anak dari Samsera dan Irapati. Bali berkeinginan menjadi seorang tentara Kasa. Ia sudah muak menjadi budak di sana. Apalagi orang-orang Cameron menganggap dirinya sebagai anak pengkhianat. Karena terus diganggu, dia pun gelantungan di atas bendera Inggris. Sambil dikejar-kejar warga sekampung, Bali malah ditampar oleh emaknya. Malam harinya, Irapati menanyakan, kenapa si Bali ini nakal sekali? Bali mengatakan kalau dia sudah muak selalu direndahkan. Intinya, dia sudah tidak menganggap dirinya sebagai suku Cameron. Keesokan harinya, Bali mengintip latihan militer penjaga Kasa. Karena saking pengennya jadi tentara, ia pun ikutan berguling-guling. Sialnya, dia malah ketahuan sama penjaga Chora. Bali memohon kepada Chora kalau dia itu pengen banget untuk bisa menjadi tentara.
Karena hal itulah Chora mengatakan kepada Bali untuk besok datang menghadap inspektur. Kemudian diperlihatkan Pir Baba sedang mengkremasi mayat-mayat orang Kameran yang sudah meninggal. Di sana juga sudah ada Bali yang sedang bergelantungan. Pir Baba yang mengetahui bila Bali pengen jadi seorang tentara kasa, dia pun menghukum muridnya itu. Bali berusaha melarikan diri dari Pir Baba. Karena masih ngeyel, Pir Baba pun memberikan tantangan dengan melepaskan lebah-lebah nakal yang langsung mengejar Bali. Singkat cerita, dengan menggunakan ikat kepala Pir Baba, Bali pun bisa menangkap semua lebah itu. Tak lama kemudian, Bali menemui anak saudagar kaya yang sering berdagang di benteng budak. Ternyata Raso itu merupakan teman dari Bali. Dari Rasolah, Bali bisa mengetahui kabar di dunia luar. Raso juga mengatakan bila di luar sedang heboh tentang mahkota Ratu Inggris yang mau dibawa ke Hindustan buat dipamerin. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan bila ada sebuah pertunjukan di dalam benteng untuk menghibur inspektur polisi dan pasukannya. Sona adalah seorang biduan wanita yang memang terbiasa menghibur para prajurit Inggris maupun polisi India. Sona berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehabis melakukan pertunjukan, Bali melamar Sona. Ia memberikan gadis itu sebuah barang-barang hasil curian. Sona sebenarnya menyukai Bali, namun ia menolak lamarannya. Sona hanya mau menikah dengan Bali jika Bali berhasil menjadi seorang raja, karena impian Sona adalah menjadi seorang ratu. Keesokan harinya diperlihatkan bila Bali datang ke kamp militer. Ia pun langsung disuruh menunjukkan kebolehannya. Jelas saja dengan latihan selama ini sama Pir Baba, ia pun berhasil melewati semua rintangan dengan sangat santuy. Bahkan, ketika menghadap sudut, ia pun rela membersihkan kaki sudut. Sudut Singh menanyakan kepada Bali apa tugas utama dari tentara. Bali menjawab dengan mantap untuk menghukum semua penjahat. Tiba-tiba Sudut Singh menyuruh penjaga membawa penjahat kecil. Sudut Singh meminta Bali mencambuk anak itu sebanyak 30 kali karena telah mencuri makanan. Bila Bali melakukan itu, Sudut Singh akan mempertimbangkan Bali menjadi penjaga rendahan di Kasa. Jelas saja Bali tidak tega. Dia pun meminta agar dia yang menggantikan hukuman anak itu untuk dicambuk. Pada saat dicambuk itu, Sudut Singh mengatakan bahwa Bali tidak akan pernah menjadi polisi karena suku Kameran akan tetap menjadi budak selamanya. Sudut juga menjelaskan tentang kematian ayah dari Bali. Bali akhirnya sadar bila impiannya menjadi tentara Kasa merupakan pemikiran yang sangat bodoh. Malam harinya Bali pun menangisinya karena selama ini ia tidak tahu kenapa ayahnya dicap sebagai pengkhianat. Irapati yang selama ini merahasiakan perjuangan ayah Bali karena khawatir bila Bali akan menentang penjajah dan bisa membahayakan dirinya. Akhirnya Pir Baba dan Irapati memberitahu hal yang sebenarnya. Bila Samsera itu mati karena ingin memerdekakan suku Kameran. Mereka juga menjelaskan tentang penjajahan kerajaan Inggris dan betapa beraninya Samsera di masa itu. Karena hal itulah Bali pun berniat melanjutkan perjuangan ayahnya. Bali pun memanjat tebing. Ketika Chora menembak Bali, ada keajaiban yang mengagumkan. Tiba-tiba ada burung gagak yang menghalangi tembakan dari Chora. Dan seketika itu juga, ribuan burung-burung gagak keluar dari sumur benteng. Di saat itu jugalah sosok bayangan Samsera muncul di samping Bali. Dengan tuntunan sosok ayahnya, Bali pun terjun ke dalam sumur benteng. Karena terjun dari ketinggian, Bali pun bisa mencapai dasar sumur. Dan seketika dia pun terhisap saluran air bawah tanah. Beberapa hari kemudian, penjaga menemukan sebuah mayat yang sudah membusuk.
Karena jasad itu sudah tidak bisa dikenali, para penjaga menganggap jasad itu adalah jasad dari si Bali dan menganggap Bali sudah meninggal. Di tempat lain diperlihatkan seekor elang yang membangunkan Bali dari tidurnya. Bali kemudian mendapat seekor kuda putih yang lincah. Bermodal peta yang diberikan ibunya, Bali pun mencari seorang bernama Dutsing, sahabat ayahnya dulu yang masih bebas di luar sana. Itu pun bila Dutsing masih menganggap dirinya sebagai pengikut Samsera. Sialnya ketika sudah jauh melangkah, Bali pun harus terhadang oleh badai pasir. Dengan sekuat tenaga, ia pun mencoba berlindung dari badai pasir itu. Di tengah badai pasir itu, Bali malah ditabrak sama om-om gemuk yang lari kencang. Kemudian muncul juga sosok Raso yang mengejar om-om gemuk itu. Pas melihat Bali, jelas Raso menjadi kaget. Dia pun meminta bantuan Bali untuk menangkap om-om pencuri itu. Singkat cerita, om-om ditangkap dan diikat di bawah pohon. Di sana juga Bali menceritakan semua kisahnya ke Raso, bahwa dia adalah anak kepala suku Kameran. Tetapi tiba-tiba om-om gemuk itu membacakan sebuah syair perjuangan suku Kameran. Karena penasaran, Bali pun bertanya. Ternyata om-om gemuk itu adalah orang yang selama ini dicari oleh Bali, yaitu Dutsing. Dutsing menjelaskan, semenjak penangkapan mayoritas suku Kameran dan kematian Samsera, suku Kameran yang tersisa mencoba bersembunyi dan berbaur untuk menghindari penangkapan. Tak lama kemudian, Dutsing membawa Bali ke kota. Dutsing menyuruh Bali untuk menutupi identitasnya sebagai suku Kameran dengan kain. Di kota itu juga terlihat jelas perbedaan status yang sangat berpengaruh. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin tertindas. Bahkan penyiksaan sudah menjadi hal umum di sana. Kemudian Dutsing mengajak Bali ke sebuah pohon di luar kota. Di sana Dutsing juga mengambil sebuah tulang besar dan langsung memukulkannya ke bat pohon itu. Tiba-tiba ribuan burung gagak keluar dari hutan. Ternyata hal itu merupakan tanda untuk kaum Kameran bila pemimpin mereka telah kembali dan saatnya untuk kembali berkumpul. Malam harinya, beberapa suku Kameran yang bersembunyi mulai berdatangan ke tempat persembunyian Bali dan Dutsing. Di sini mereka kembali bersumpah akan mengikuti Bali sebagai kepala suku Kameran. Di sana juga Bali diberikan kapak besar milik Samsera dulu. Beberapa hari kemudian, Sona juga ikut datang ke sana. Bukannya senang, Sona malah ngamuk ke Bali. Karena dengan apa yang dilakukan Bali, nyawa Bali akan terancam. Belum lagi kalau rencana Bali untuk memerdekakan sukunya dan ia sampai tertangkap, maka semua orang Kameran akan dibantai. Namun, Bali mengatakan ia punya rencana, tetapi dia butuh bantuan dari Sona. Singkat cerita, Sona pun bersedia membantu. Pada saat Sona melakukan pertunjukan di kota-kota, maka penjagaan di kota itu pun menjadi longgar. Karena hampir semua penjaga akan terpesona melihat penampilan Sona. Di saat itulah Bali dan anak buahnya mulai menjara. Lama-kelamaan orang mulai mengenal sosok pria bertopeng berkapak besar sebagai Samsera yang baru. Karena ketenaran Bali, mulailah berdatangan juga orang-orang Kameran yang bergabung dengan kelompok Bali. Aksi perampokan Bali tidak hanya merampok saja. Mereka juga menjadi sosok Robin Hood yang membagikan harta rampasan kepada rakyat miskin. Karena hal itulah para saudagar kasa mulai resah. Mereka pun melaporkan hal itu ke Inspektur Dutsing tentang sosok Samsera yang baru. Bahkan karena hal itulah pemerintah Inggris akan mengirim kolonel baru yang akan menangani kasus ini. Mengetahui kabar itu, Dutsing pun merasa marah. Karena bila pemerintah Inggris sampai turun tangan, maka kredibilitasnya akan dipertanyakan, bahkan posisinya akan terancam.
Sudut Singh akhirnya meminta Chora untuk merangkum tanggal, lokasi, dan kejadian perampokan Samsera. Akhirnya mereka menyadari bila semua perampokan itu terjadi pada saat Sona melakukan pertunjukan. Karena hal itulah Sona pun ditangkap oleh tentara Kasa. Di sini Sudut Singh menyuruhnya mengaku bila dia adalah antek-antek si penjahat bertopeng. Tetapi Sona bersikuku. Ia pun mengatakan bila dia tidak mengenal penjahat bertopeng. Tidak lama berselang, Bali datang ke tempat itu. Dan ia terlibat duel seru dengan Inspektur Polisi Sudut Singh. Bali alias Samsera Junior berhasil melepaskan Sona. Setelah itu ia merampas gigi emas yang dipakai oleh Sudut Singh. Samsera tidak membunuh Sudut Singh. Dia sengaja ingin memberikannya kesempatan kedua. Setelah itu Samsera memerintahkan anak buahnya untuk menulis sesuatu di pintu gerbang yang bertuliskan kata-kata Kantor Polisi Samsera. Setelah aksi penyelamatan tersebut, Sona semakin jatuh cinta kepada Bali dan mereka berdua akhirnya menikah. Kolonel Freddy adalah tentara Inggris yang ditugaskan menjaga wilayah Kasa. Ia memiliki hobi gulat dan juga bela diri. Dalam sebuah festival, Kolonel Freddy menantang siapapun yang berani duel dengan dirinya menggunakan tongkat. Semua hadirin terdiam. Mereka takut dengan kehebatan Kolonel Freddy. Seketika Bali muncul di tengah keramaian. Ia menyamar menjadi warga lokal untuk menantang Kolonel Freddy. Pertarungan sengit kemudian terjadi. Ketika pertarungan berlangsung, Bali bercerita tentang ayahnya Samsera yang ditipu oleh Kolonel Inggris. Bali juga bercerita tentang perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Jenderal Inggris terdahulu. Menurutnya, Inggris tidak menepati janji. Mereka adalah penipu yang telah menjebak Samsera dan memenjarakannya. Bali menuntut agar Kolonel Freddy mematuhi janji yang telah dibuat oleh kerajaan. Jika Bali bisa memberikan emas sebanyak yang diminta, maka Inggris harus melepaskan suku Cameron dari perbudakan. Freddy penasaran siapa sebenarnya Bali dan kenapa ia bercerita tentang semua itu. Bali kemudian menegaskan jika ia adalah perampok bertopeng yang selama ini telah membuat resah para saudagar kaya. Bali mencuri emas mereka dan emas itu ia gunakan untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh ayahnya kepada pemerintah Inggris. Setelah menyampaikan maksud dan tujuannya, Bali merencanakan pelariannya dari tengah kerumunan massa yang hadir dan menonton duel itu. Ia sengaja mengalah dalam pertarungan, padahal sebenarnya ia berada di atas angin. Setelah dinyatakan menang, kerumunan massa segera berlari ke arah kolonel yang dianggap sebagai pemenang. Momen itu dimanfaatkan Bali untuk melarikan diri. Kolonel Freddy membuka kembali dokumen lama yang dibuat di dalam arsip militer. Ia menemukan perjanjian yang dimaksud oleh Bali. Perjanjian itu telah ditandatangani oleh jenderal terdahulu. Freddy sadar jika Bali berkata benar. Tujuan perampokan yang selama ini dilakukan Bali adalah untuk mengumpulkan emas sebanyak yang diminta oleh pemerintah Inggris demi pembebasan suku Cameron. Dalam waktu dekat, polisi Sudut Singh akan menikah. Freddy yakin jika perampok bertopeng akan kembali bereaksi, karena dalam acara pernikahan itu akan ada banyak emas dan juga perhiasan. Freddy kemudian menyiapkan para prajuritnya untuk berjaga-jaga di sana, supaya bisa menangkap Bali. Malam pernikahan tiba. Sudut Singh tampak begitu bersemangat untuk menikah lagi. Ia memaksa seorang gadis belia untuk menjadi penggantinya. Pernikahan itu dijaga ketat oleh militer Inggris dari berbagai penjuru. Mustahil rasanya
Bali dan teman-temannya bisa masuk dan keluar dengan mudah untuk menembus barikade penjagaan militer. Bali punya seorang anak buah bertubuh kecil yang sangat ahli dalam hal menggali. Pria ini menggali tanah dari bawah dan menembus ke arah api suci, tepat ritual pernikahan berlangsung. Alhasil, ketika acara pernikahan digelar, Bali dan teman-temannya mendadak keluar dari api suci tersebut. Mereka menodongkan pistol ke arah sudut sink. Setelah itu, semua hadirin diminta menyerahkan emas dan permata mereka, kecuali calon pengantin wanita tadi. Anak buah Bali membebaskan pengantin itu supaya ia batal menikah dengan polisi sudut sink dan bisa hidup bebas. Setelah mendapatkan semua emas yang diincar, Bali dan teman-temannya melarikan diri dengan melempar bom asap di tengah keramaian. Mereka keluar dari gerbang depan dengan menunggang kuda. Polisi sudut sink murka. Ia melepaskan tembakan dan mengenai anak buah Bali yang bernama Pintambar. Pemuda bertubuh kurus itu tewas tertembak dan beberapa emas hasil jarahan mereka terjatuh. Setelah kematian Pintambar, Bali dan teman-temannya mulai putus asa. Beberapa dari anggota kelompok mulai takut untuk memperjuangkan kemerdekaan karena harga dari kebebasan adalah nyawa mereka sendiri. Bali kemudian memutuskan untuk sementara waktu mereka harus keluar dari persembunyian karena tentara Inggris pasti akan mencari mereka di hutan. Mereka semua sepakat akan bertemu kembali setelah merayakan hari Diwali. Sementara emasnya mereka sembunyikan dalam hutan. Masing-masing anggota perampok kemudian kembali ke kota Nagina. Mereka menyamar menjadi rakyat biasa dan mulai melakukan berbagai pekerjaan, di antaranya dengan menjadi buruh kasar, petani, dan bahkan ada yang menjadi budak. Namun sayang, beberapa di antara mereka ada yang terbongkar penyamarannya, dan resiko yang harus ditanggung adalah kematian. Seorang pengikut Samsera tidak bisa berbuat banyak ketika identitas penyamaran temannya terbongkar. Ia hanya bisa menangis menyaksikan teman-temannya dieksekusi mati tepat di depan matanya. Hari Diwali tiba. Mereka semua bertemu kembali di dalam hutan seperti yang telah dijanjikan. Jumlah mereka sekarang jauh berkurang separuh. Di antaranya sudah tewas terbunuh. Seorang anggota komplotan yang bernama Bura sudah tidak tahan lagi hidup dalam teror ketakutan. Bura terancam dibunuh jika ia tidak memberitahu lokasi persembunyian Bali. Bura akhirnya buka suara dan terpaksa mengkhianati Bali. Bura memberitahu tentara Inggris lokasi pertemuan mereka. Alhasil Bali dan rekan-rekannya terkepung. Bali terpaksa melarikan diri, sementara istrinya tetap di tempat. Itu karena di saat bersamaan Sona justru kebelet melahirkan. Ia tidak sanggup lagi untuk berlari jauh. Bali sendiri sebenarnya berat hati meninggalkan istrinya Sona. Namun anak buah Bali memaksa pimpinannya itu untuk kabur agar bisa selamat dari tentara Inggris. Sementara itu, anggota lain yang tertangkap mulai dieksekusi mati satu persatu. Polisi sudut sink memaksa seorang anggota komplotan untuk memberitahu di mana mereka menyembunyikan emas hasil curiannya. Bura tidak mau mati konyol. Ia akhirnya buka suara. Bura menunjukkan tempat persembunyian emas itu. Pasukan Inggris mulai melepaskan tembakan ke arah yang ditujuk oleh Bura. Dan di saat itulah emasnya berjatuhan. Sia-sia sudahlah hasil jeripaya perampokan selama ini yang mereka kumpulkan untuk menebus pembebasan suku Cameron dari perbudakan. Kini emasnya harus jatuh ke tangan musuh. Bali sendiri hanya bisa menangis dari kejauhan, meratapi semua yang terjadi. Seketika Sona justru melahirkan. Prajurit Inggris membantai habis semua anak buah Bali yang tertangkap. Mayatnya mereka tumpuk berdampingan dengan emas yang telah mereka sita.
Mereka sengaja memamerkan temuan itu di depan publik agar orang-orang takut untuk melakukan pemberontakan. Semua itu adalah ide dari Inspektur Polisi Sudutsing yang bekerja untuk kolonial. Mereka membiarkan istri dan anak Bali tetap hidup agar bisa dijadikan pancingan untuk menangkap Bali. Hari itu kerajaan Inggris melakukan perarakan mahkota kerajaan di seluruh wilayah jajahan India. Perarakan itu dilakukan menggunakan kereta api. Bali bertindak nekat untuk mencuri mahkota tersebut. Setelah mendapatkan mahkota kerajaan, Samsera Junior memberikan pesan kepada Kolonel Freddy. Samsera akan mengembalikan mahkota kerajaan Inggris, namun ia meminta pertukaran. Pemerintah Inggris harus membebaskan suku Cameron yang dijadikan budak di Benteng Asad. Samsera juga meminta agar anak dan istrinya dibebaskan. Kolonel Freddy menerima tawaran itu. Mereka kemudian bertemu di Benteng Asad. Seluruh pasukan sudah bersiap siaga menyambut kedatangan Samsera. Pasukan ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tentara Inggris yang dipimpin oleh Kolonel Freddy dan juga polisi India yang dipimpin oleh Inspektur Polisi Sudutsing. Bali muncul di TKP. Kedatangannya membuat penasaran seluruh orang-orang Cameron yang ditawan di Benteng Asad. Siapa Bali dan kenapa ia berjuang untuk suku Cameron? Di saat itulah Pierre menjelaskan tentang Samsera. Samsera bukan seorang pengkhianat. Ia ingin melarikan diri dari Benteng Asad agar bisa membebaskan suku Cameron. Istrinya bahkan berbohong dan membunuh suaminya sendiri demi menyelamatkan orang-orang Cameron. Setelah mendengar penjelasan Pierre, semua orang akhirnya sadar jika Samsera adalah pahlawan mereka. Dan sekarang anaknya Bali berusaha untuk memperjuangkan mimpi ayahnya dan kemerdekaan suku Cameron. Bali datang dengan menunggang seekor kuda. Ia siap menyerahkan mahkota kerajaan Inggris. Dengan demikian, Kolonel Freddy juga akan membebaskan orang-orang Cameron. Tetapi di luar skenario, Sudutsing berkhianat. Anak buah Sudutsing menembak mati semua tentara Inggris. Setelah itu, ia meminta Samsera menyerahkan diri. Jika tidak, maka istri dan anaknya akan dibunuh. Bali yang merupakan jelmaan Samsera akhirnya menyerah dan ia mulai babak belur dihajar Sudutsing. Polisi Sudutsing sengaja menyusun siasat licik dengan membunuh pasukan Inggris, dan setelahnya mereka berencana membunuh Samsera. Sudutsing akan membuat settingan seolah-olah Kolonel Freddy dan pasukannya tewas akibat serangan Samsera, sementara Samsera sendiri tewas di tangan Sudutsing. Dengan demikian, Sudutsing akan dicap sebagai pahlawan yang bisa mengembalikan mahkota kerajaan Inggris. Sudutsing menyiksa Bali yang adalah Samsera Junior. Ia juga berhasil merampas mahkotanya. Ketika Sudutsing bersiap membunuh Bali, mendadak ribuan burung gagak muncul dan menyerang Sudutsing beserta pasukannya. Kemunculan burung gagak itu memberi pertanda kebangkitan Samsera. Warga Cameron terbakar semangat juangnya. Mereka membobol pintu benteng dan berjuang bersama-sama Samsera. Terjadilah perang epik antara suku Cameron dan tentara Kasa. Bahkan saking ketakutannya, Sudutsing melihat sosok Samsera yang dulu pernah dikhianatinya. Singkat cerita, Sudutsing pun berhasil dikalahkan oleh Bali. Enggak cuma itu, Sudutsing juga dicambuk sampai dia pingsan. Sama seperti Bali dulu pas dia dicambuk oleh Sudutsing. Pada saat sadar, Sudutsing sudah tergantung di gerbang benteng budak. Di sini Bali menyuruh ibunya untuk merajam Sudutsing.
Sama seperti ayahnya dulu, dan Sudut Sing pun mati dirajam satu kampung. Setelah semua suku Cameron pergi, diperlihatkan Kolonel Freddy ternyata tidak mati. Di sana dia melihat Sudut yang telah meninggal. Ternyata Bali juga meninggalkan sebuah catatan. Dia meninggalkan mahkota ratu untuk ditukar dengan kebebasan suku Cameron. Mulai saat itu, Bali menjadi kepala suku dari suku paling ditakuti dan kesatria di sejarah Hindustan. Film pun berakhir. Hikmah dari cerita film ini, jadilah pemimpin yang rela berkorban seperti Samsera, yang rela berkorban demi suku Cameron. Semua pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang jahat pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Seperti Inspektur Sudut Sing yang licik dan menyalahgunakan kekuasaannya, akhirnya tewas dirajam batu. Jika sahabat dikaruniai jabatan, gunakanlah itu untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sahabat akan kami hormati, dan kami angkat menjadi manusia setengah dewa. Semangat pantang menyerah Bali patut kita contoh. Dia melanjutkan perjuangan ayahnya demi kemerdekaan sukunya. Oke sahabat, jika kalian menemukan hikmah lain dari alur cerita film ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain.